Dalam hidup ini, kita berjalan di tengah dunia yang tak selalu terang. Kadang, senyuman menyembunyikan niat yang dingin. Kadang, kebaikan hanyalah topeng yang rapi, dipakai untuk sesuatu yang jauh dari tulus. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk percaya, untuk memberi ruang pada kebaikan. Tapi tidak semua yang tampak ramah datang membawa damai. Tidak semua yang dekat benar-benar peduli. Dalam ajaran Stoikisme, ada satu prinsip penting. Perhatikan tindakan, bukan kata-kata. Karena karakter sejati seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia ucapkan, tapi oleh pola yang berulang dalam sikapnya, terutama saat tak ada yang memperhatikan. Di dunia yang terus bergerak cepat, kita perlu belajar membedakan. Bukan agar kita jadi curiga pada semua orang, tapi agar kita tahu siapa yang pantas diberi kepercayaan dan siapa yang hanya menguras kedamaian. Kita tidak bisa mengubah niat orang lain, tapi kita bisa menjaga diri dari luka yang sama berulang. Kali di arah baru hari ini, kita akan menyelami satu pertanyaan penting. Bagaimana cara mengenali orang jahat? Bukan dengan menilai dari satu kesalahan, tapi dengan memahami pola, mengenali energi yang melelahkan, dan membaca tanda-tanda yang selama ini mungkin kita abaikan. Karena mengenali adalah bentuk perlindungan, dan melindungi diri adalah bentuk tertinggi dari cinta yang sehat. Mari kita mulai langkah ini dengan tenang, sadar, dan tetap kuat. Dalam relasi yang sehat, kenyamanan itu tumbuh, bukan diciptakan secara instan. Tapi orang jahat seringkali memainkan keahlian mereka dalam menciptakan ilusi kedekatan. Mereka tahu betul cara bicara yang membuat kita merasa seperti sudah kenal lama. Mereka mempelajari celah psikologis yang sering tak kita sadari, bahwa manusia cenderung menurunkan pertahanan saat merasa dihargai, dipahami, dan diberi perhatian berlebih. Di awal pertemuan, mereka akan memuji, mendengarkan dengan penuh minat, membuat kita merasa istimewa. Tapi bukan karena mereka benar-benar peduli, melainkan karena mereka tahu rasa nyaman yang datang terlalu cepat bisa membuat seseorang kehilangan kewaspadaan. Inilah jebakan yang sering luput dari kesadaran. Karena secara alamiah, kita haus diterima, kita ingin dimengerti. Dan ketika ada seseorang yang datang membawa kenyamanan yang manis, kita mengira itu pertanda baik. Padahal dalam Stoikisme, kita diajak untuk tidak terburu-buru mempercayai perasaan yang muncul di awal. Emosi, menurut para filsuf Stoik, bukanlah musuh, tapi juga bukan penentu. Kita butuh waktu, kita butuh bukti, kita butuh keselarasan antara kata dan tindakan yang konsisten. Kita seringkali lebih tertarik pada mereka yang pandai merangkai kata, daripada mereka yang membangun kepercayaan dengan diam-diam. Tapi kecepatan dalam kedekatan kadang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Niat untuk mengendalikan, memikat, lalu menguasai. Perhatikan, apakah orang itu terlalu sering berbicara seolah sudah mengenal kita luar dalam? Apakah mereka cepat membuka luka masa lalunya untuk menciptakan hubungan emosional yang intens? Apakah mereka membuat kita merasa bahwa hanya mereka yang bisa memahami kita, seolah dunia lain tidak cukup aman? Itu bukan keakraban sejati. Itu adalah strategi. Karena orang yang tulus tidak pernah terburu-buru. Mereka menghormati proses. Mereka tahu, membangun kepercayaan itu seperti menanam pohon. Perlu waktu, perhatian, dan ruang untuk tumbuh. Sementara orang jahat ingin panen hari ini juga, ingin hasil cepat, ingin rasa aman tanpa proses. Dan ketika sudah cukup mendapatkan kepercayaan kita, di sanalah wajah sebenarnya mulai terlihat. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan terburu-buru menilai siapapun, baik dalam pujian maupun penolakan. Segalanya perlu diuji oleh waktu." Dan itulah prinsip penting yang sering kita lupakan. Orang jahat tak selalu datang dengan wajah marah. Kadang mereka datang dengan pelukan, dengan kata manis, dengan perhatian yang hangat. Yang terlalu hangat, terlalu cepat. Karena kehangatan yang sehat tidak membakar kita dari dalam.
Tapi kehangatan yang dipaksakan seringkali adalah awal dari api yang pelan-pelan membakar rasa percaya diri, kebebasan, bahkan jati diri kita sendiri. Jadi, jangan buru-buru merasa cocok. Jangan cepat membuka seluruh diri hanya karena seseorang tampak baik. Beri waktu, lihat pola, dan biarkan kenyamanan tumbuh, bukan dibuat-buat. Karena hanya yang tumbuh dengan jujur, yang layak dipertahankan. Di zaman sekarang, kata-kata murah. Kalimat bijak bisa dikutip siapa saja. Janji manis bisa diucapkan oleh siapapun, tapi tindakan itu butuh niat, butuh kesungguhan, dan seringkali tidak bisa dipalsukan terlalu lama. Orang jahat sering memakai kata-kata sebagai alat. Mereka tahu manusia mudah luluh oleh kalimat yang terdengar dewasa, terlihat bijak dan tampak empatik. Mereka akan mengatakan apa yang ingin kita dengar. Mereka akan bicara tentang integritas, tentang cinta, tentang setia. Padahal tak satu pun dari itu mereka niatkan untuk dijalani. Itulah mengapa stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mengukur seseorang dari ucapannya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan menilai seseorang dari apa yang dikatakannya tentang kebaikan, tapi dari bagaimana ia menjalani hidupnya setiap hari." Orang yang jahat atau manipulatif sering menampilkan versi ideal dari dirinya melalui kata-kata. Mereka tahu betul bagaimana bersikap saat dilihat orang banyak. Mereka pandai berbicara soal kesabaran, tapi gampang meledak di balik pintu tertutup. Mereka bicara soal menghargai orang lain, tapi tidak segan merendahkan kita saat tak ada yang menyaksikan. Dan kita kadang terjebak dalam pembelaan diri. Tapi dia bilang akan berubah. Dia janji nggak akan mengulanginya. Tadi, dia minta maaf, katanya dia sadar salah. Tapi yang perlu kita tanya adalah, apa yang berubah dalam tindakannya, bukan dalam kata-katanya. Karena orang jahat tidak selalu kejam dengan suara keras. Kadang mereka menenangkan kita dengan janji, hanya agar kita tetap tinggal dalam siklus yang sama. Tindakan adalah ukuran tertinggi dari niat. Dan dalam relasi apapun, entah itu pertemanan, hubungan romantis, atau kerja, perilaku yang konsisten jauh lebih jujur daripada 1000 kata manis. Konsistensi bukan soal kesempurnaan, tapi soal kejujuran. Kalau seseorang bicara tentang pentingnya waktu, tapi terus-menerus terlambat tanpa alasan. Kalau seseorang bicara soal kepercayaan, tapi terus melanggar batas, itu bukan kekhilafan biasa. Itu adalah pola. Dan stoikisme mengajak kita untuk jernih melihat pola, bukan hanya momen. Jangan tertipu oleh permintaan maaf yang tak diikuti perubahan. Jangan terbuai oleh nasihat yang tak dijalani oleh si pemberi nasihat itu sendiri. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, kita perlu lebih peka. Apakah kata-kata itu datang dari hati atau sekadar dari lidah yang licin? Orang jahat bisa memakai kata-kata sebagai senjata. Mereka bisa menyihir, menyentuh, dan meredakan, tapi hanya sementara. Dan saat kita mulai nyaman, mereka kembali melakukan hal yang sama. Jadi, dengarkan. Iya, tapi jangan berhenti di telinga. Lihat hidupnya, lihat tindakannya, lihat bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika tidak sedang butuh sesuatu. Kata-kata boleh mengesankan, tapi tindakanlah yang menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Tidak semua luka datang dari bentakan. Tidak semua racun terasa pahit. Kadang yang paling berbahaya adalah seseorang yang secara perlahan, diam-diam, membuat kita meragukan diri sendiri. Orang jahat tak selalu datang dengan kekerasan yang gamblang. Mereka bisa hadir dengan suara yang lembut, dengan perhatian palsu, tapi dengan niat menggerogoti keyakinan kita pada diri sendiri. Mereka membuat kita mempertanyakan pikiran kita sendiri. Mereka menyelipkan keraguan di tengah keputusan yang sudah kita yakin benar. Dan pelan-pelan, kita mulai kehilangan rasa percaya. Inilah yang sering disebut sebagai gaslighting, bentuk manipulasi psikologis yang halus tapi mematikan. Mereka akan bilang, "Kamu terlalu sensitif. Itu cuman di kepalamu saja. Kamu mikirnya berlebihan.
Dan karena kita peduli, karena kita ingin memahami, kita mulai percaya bahwa mungkin memang kita yang salah. Kita mengira kita terlalu cemas, terlalu emosional, terlalu rumit. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang diseret menjauh dari intuisi kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk jujur pada pikiran kita, untuk tidak membiarkan opini orang lain menjadi cermin utama dalam menilai diri. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang dikatakan orang yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita memutuskan untuk mempercayainya. Dan ini menjadi pengingat penting. Orang jahat seringkali tidak butuh kekerasan fisik untuk menghancurkan kita. Cukup dengan membuat kita merasa tidak cukup. Cukup dengan menanamkan kebingungan setiap kali kita mencoba menyuarakan apa yang kita perhatikan tanda-tandanya. Setelah berbicara dengan mereka, apakah kita sering merasa bersalah, padahal tidak tahu salah kita apa? Apakah kita sering meminta maaf hanya untuk menjaga situasi tetap tenang? Apakah kita merasa lelah hanya karena mencoba menjadi versi terbaik dari yang mereka harapkan? Jika iya, bisa jadi kita sedang berada dalam pusaran manipulasi halus yang perlahan mengikis identitas kita. Orang jahat tidak ingin kita percaya pada diri sendiri. Karena saat kita ragu, kita akan lebih mudah dikendalikan. Dan disitulah kekuatan mereka tumbuh, di atas rasa tidak aman yang mereka tanamkan dengan sangat rapi. Tapi kita selalu punya pilihan untuk berhenti mencari validasi dari mereka yang tidak pernah benar-benar mendukung kita. Untuk mulai mempercayai intuisi yang selama ini kita abaikan. Dan untuk berdiri lagi dengan tenang, meski suara kita sempat dibungkam oleh keraguan. Ingatlah, orang yang mencintaimu tidak akan membuatmu merasa gila karena berpikir. Tidak akan membuatmu merasa bersalah karena merasakan. Dan tidak akan pernah menghilangkan kekuatanmu, hanya demi mempertahankan pengaruh mereka atas dirimu. Jadi, jika seseorang terus-menerus membuatmu meragukan diri, mungkin masalahnya bukan pada kamu, tapi pada mereka yang tak tahan melihat kamu yakin. Memaafkan adalah tanda kekuatan, tapi meminta maaf adalah tanda keberanian. Dan tidak semua orang punya keberanian untuk mengakui bahwa dirinya telah menyakiti. Orang jahat bukan tidak pernah salah. Mereka salah, seperti manusia pada umumnya. Tapi yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka menyikapi kesalahan itu. Alih-alih berkata, "Maaf, aku menyakitimu." Mereka akan mengatakan, "Itu karena kamu terlalu baper. Aku cuma bercanda, kamu aja yang enggak santai." Memang begitu orangnya, terima aja kalau sayang. Permintaan maaf yang tulus diganti dengan pembelaan yang licin. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menyelamatkan ego mereka sendiri. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk memiliki kerendahan hati, untuk mengakui kekurangan kita tanpa perlu menutupi dengan dalih. Karena pengakuan itu bukan kelemahan, tapi bentuk keberanian moral. Namun bagi orang yang jahat, harga dirinya terlalu rapuh untuk mengakui kesalahan. Mereka akan memutarbalikkan cerita. Mereka akan menyudutkan kita seolah-olah kita yang salah karena merasa sakit. Dan kita lama-lama belajar untuk tidak lagi mengeluh. Kita mulai menahan luka, menyimpan kecewa, dan diam demi menghindari drama. Tapi sesungguhnya, drama sejati lahir dari keengganan seseorang untuk berkata jujur tentang salahnya sendiri. Orang jahat bisa sangat cerdas dalam membentuk narasi. Mereka tahu kapan harus tampak bersedih agar kita merasa kasihan. Mereka tahu kapan harus memainkan peran sebagai korban. Dan setiap kali konflik muncul, mereka tidak melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, melainkan sebagai ancaman terhadap citra mereka sendiri. Jadi mereka membela. Mereka menyalahkan. Mereka menjelaskan panjang lebar untuk menghindari satu kalimat sederhana. Aku salah. Epictetus pernah berkata, orang bijak akan lebih memilih disalahkan untuk hal yang ia perbuat daripada membela diri untuk menjaga egonya. Tapi orang jahat tidak mengejar kebijaksanaan. Mereka hanya ingin menang.
Mereka lebih takut terlihat buruk daripada benar-benar menjadi lebih baik. Dan kita pun terjebak dalam lingkaran absurd. Diminta memahami orang yang tak pernah berusaha memahami kita. Diminta memaafkan mereka yang bahkan tak pernah meminta. Padahal permintaan maaf bukan soal kalimat indah. Ia adalah sikap batin. Ia adalah tanggung jawab emosional. Dan seseorang yang tak mampu meminta maaf, biasanya juga tak mampu berubah. Jika hari ini kamu merasa lelah selalu menjadi pihak yang mengalah, selalu yang lebih dewasa, selalu yang lebih dulu meredam konflik, maka mungkin sudah waktunya kamu bertanya, apakah ini hubungan atau hanya panggung pembenaran satu arah? Karena orang yang mencintaimu tidak akan sibuk membela diri ketika tahu ia melukaimu. Ia akan datang, menatap matamu, dan dengan tulus berkata, "Aku salah, dan aku ingin memperbaikinya." Ada yang menyentuh hati kita, bukan karena tulus, tapi karena mereka tahu kita mudah luluh. Mereka tidak ingin cinta, mereka ingin dikasihani, karena dari sanalah mereka bisa mengendalikan. Orang jahat seringkali tidak memakai amarah sebagai alat. Mereka tidak menekan dengan ancaman. Mereka menekan dengan cerita sedih, dengan wajah lelah yang terus-menerus ingin dipahami, dengan kisah masa lalu yang dibuka. Setiap kali mereka butuh pembenaran, mereka tahu kamu baik, mereka tahu kamu pemaaf, dan justru disitulah mereka bermain, karena mereka tidak perlu berubah. Selama kamu masih mau bertahan atas nama empati, mereka bilang, "Aku begini karena dulu hidupku berat, aku kasar karena ayahku dulu juga begitu. Aku sulit berubah, tapi kamu harus sabar." Lalu kamu jadi merasa, kalau kamu pergi, kamu jahat. Kalau kamu marah, kamu kejam. Kalau kamu menyerah, berarti kamu tak cukup sabar. Padahal kamu hanya manusia, yang juga berhak untuk dijaga, yang juga butuh ruang untuk sembuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara welas asih dan kelemahan hati. Kita bisa peduli tanpa harus membiarkan diri dimanfaatkan. Kita bisa bersimpati tanpa harus terus-menerus menjadi pelampung bagi orang yang tak mau berenang. Karena pada akhirnya, siapapun bisa punya masa lalu. Tapi tidak semua orang memilih untuk menyakiti dengan alasan masa lalu. Dan mereka yang jahat seringkali menjadikan penderitaan sebagai tameng, bukan untuk mencari pemahaman, tapi untuk memanipulasi dan membuat kita merasa bersalah karena ingin menjaga diri sendiri. Perhatikan baik-baik, apakah mereka bercerita untuk memperbaiki diri, atau untuk membuat kita tidak berani meninggalkan mereka? Karena terkadang cerita luka yang terus diulang bukanlah permintaan tolong, tapi alat untuk menciptakan ketergantungan emosional. Orang jahat tahu bahwa rasa kasihan bisa lebih kuat daripada rasa cinta. Dan saat mereka berhasil membuat kita merasa bersalah karena ingin menjaga batas, mereka menang. Dalam dunia yang serba abu-abu ini, kita harus belajar membedakan antara orang yang sedang berjuang dengan tulus dan orang yang hanya ingin kita terus ada tanpa benar-benar menghargai kehadiran kita. Rasa kasihan adalah anugerah, tapi jika terus digunakan sebagai senjata, maka ia berubah menjadi rantai yang menahan kita dalam hubungan yang tak sehat. Jadi jika seseorang terus membuatmu merasa bersalah karena ingin pergi, karena ingin menjaga hati, karena ingin hidup yang tenang, mungkin saatnya kamu tanya ke dalam diri, apakah kamu sedang mencintai atau hanya sedang dijadikan tempat pelarian? Mereka tidak langsung memisahkan kita dari dunia. Mereka tidak berkata, "Jangan berteman." Tapi mereka membuat kita ragu pada semua yang pernah kita percaya. Perlahan, diam-diam, halus seperti kabut. Isolasi bukan selalu berbentuk larangan. Seringkali ia datang dalam bentuk keraguan yang diselipkan. Dalam bentuk komentar kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Tapi jika kita perhatikan, mereka adalah benih yang tumbuh jadi jurang. Temanmu itu kayaknya nggak suka sama kamu deh. Keluargamu selalu nyalahin aku ya. Aku ngerasa kamu lebih milih mereka daripada aku. Awalnya terdengar seperti bentuk keterbukaan, tapi perlahan itu jadi racun.
Kita mulai menjauh dari orang-orang yang dulu mendukung. Kita mulai ragu untuk berbagi cerita, karena setiap kali kita dekat dengan orang lain, mereka merasa ditinggalkan. Lama-lama kita tidak tahu lagi siapa yang bisa kita ajak bicara, karena setiap pilihan selain mereka dianggap sebagai ancaman. Inilah bentuk kekuasaan yang paling halus, mengisolasi tanpa terlihat mengekang. Dan ketika kita mulai menyadarinya, semuanya sudah terlalu jauh. Kita sudah kehilangan dukungan, kehilangan tempat bersandar, kehilangan cermin yang dulu membantu kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada orang lain secara membuta, namun juga tidak menutup diri dari hubungan yang sehat. Manusia bukan makhluk yang diciptakan untuk hidup dalam gua, melainkan makhluk sosial yang berkembang melalui interaksi yang sehat, jujur, dan setara. Orang jahat tahu bahwa jika kita masih punya orang-orang yang mencintai kita, maka kita bisa melihat jelas betapa salahnya perlakuan mereka. Maka cara mereka bertahan bukan dengan memperbaiki hubungan, melainkan dengan memutus jembatan kita keluar. Dan yang lebih menyakitkan, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang dijauhkan, karena kita percaya bahwa semua itu demi kebaikan hubungan. Tapi cinta yang sehat tidak pernah memaksa kita untuk menjauh dari dunia. Tidak pernah membuat kita memilih antara pasangan dan sahabat. Tidak pernah membuat kita merasa bersalah karena masih ingin ditemani orang lain. Cinta yang sehat memberi ruang, bukan merampas. Maka jika hari ini kamu merasa sendirian, bukan karena kamu tidak dicintai orang lain, tapi karena kamu ditarik menjauh dari mereka, bukalah mata. Bukan semua yang mengaku ingin kamu fokus padaku saja adalah bentuk cinta. Bisa jadi, itu adalah penguasaan dalam bungkus perhatian. Dan kamu berhak mengambil kembali ruangmu. Berhak menghubungi lagi mereka yang pernah jadi tempat pulang. Berhak hidup dalam cahaya, bukan dalam ruang sempit yang dikira perlindungan. Tidak semua orang yang bersamamu benar-benar mendukungmu. Beberapa hanya nyaman ketika kamu tidak lebih tinggi dari mereka. Ketika kamu mulai bertumbuh, mereka mulai gelisah. Pertumbuhan bukan selalu disambut tepuk tangan. Kadang, ketika kita mulai berubah, memperbaiki diri, menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih utuh, beberapa orang di sekitar kita justru merasa terancam. Mereka bilang mereka sayang. Tapi saat kita mulai disiplin, mulai punya arah hidup, mulai menetapkan batas, mereka mulai menyindir, mulai menjauh, atau bahkan diam-diam menjegal langkah kita. Kenapa? Karena posisi mereka sebagai pusat kendali tergeser. Karena kita tak lagi mudah diatur, tak lagi bergantung seperti dulu. Dan itu membuat mereka tak nyaman. Karena selama ini, kekuatan mereka bertumpu pada kelemahan kita. Dan saat kelemahan itu menghilang, mereka kehilangan kendali. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertumbuh dari dalam. Bukan demi validasi, bukan demi membalas, tapi karena kita sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju versi terbaik dari diri sendiri. Tapi orang jahat tidak peduli pada pertumbuhan, mereka peduli pada dominasi. Mereka ingin kamu tetap di tempat yang sama. Mereka ingin kamu tetap ragu, tetap kecil, tetap bergantung. Maka ketika kamu mulai berubah, mereka akan berkata, "Kamu sekarang sombong ya, kamu terlalu serius hidupnya. Kamu beda, nggak kayak dulu." Tapi bukan karena kamu berubah jadi buruk, melainkan karena kamu berubah jadi kuat. Dan kekuatanmu adalah ancaman bagi orang yang ingin mengendalikanmu. Terkadang, pertumbuhan membuat kita kehilangan orang. Tapi bukan karena kita meninggalkan mereka, melainkan karena mereka tak sanggup berdiri di samping versi diri kita yang lebih utuh. Mereka lebih suka kita yang bingung, yang butuh arahan, yang bergantung pada pujian. Karena selama itu terjadi, mereka merasa berperan. Mereka merasa penting. Namun begitu kita berdiri sendiri, mereka merasa kehilangan cengkeraman. Dan saat itu pula, niat sebenarnya dari kehadiran mereka jadi terbaca. Kita perlu sadar, cinta sejati bahagia saat yang dicintai tumbuh. Teman sejati bangga saat kita melesat, meski melampaui mereka.
Dan orang yang benar-benar tulus tidak pernah merasa terganggu oleh pertumbuhan orang lain. Maka jika hari ini kamu melihat seseorang mulai bersikap dingin saat kamu mulai berani berubah, berani mengejar, berani hidup dengan sadar, mungkin mereka bukan kehilangan kamu. Mereka kehilangan kuasa atas dirimu, dan itu bukan salahmu. Mereka menyakitimu secara diam-diam, lalu membuat dunia percaya bahwa kamulah yang menyakitinya. Mereka tahu caranya menangis tanpa luka, dan tahu caranya menciptakan luka tanpa pernah tertangkap. Inilah seni manipulasi yang paling licik, bermain sebagai korban. Padahal dalam relasi sebenarnya merekalah pelaku. Mereka tidak membentak di depan umum. Mereka tak pernah menghardik di hadapan saksi. Tapi saat semua pintu tertutup, saat hanya kalian berdua, di sanalah wajah aslinya muncul. Namun ketika kamu mulai bersuara, ketika kamu mulai berkata, "Aku terluka," dunia bingung. Karena yang mereka lihat adalah sosok manis, yang ramah, sopan, dan tampak sangat mencintaimu. Mereka menangkap simpati dengan wajah lembut. Dan ketika kamu mulai lelah dan memilih menjauh, mereka berkata pada orang-orang, "Aku sudah berusaha, tapi dia berubah. Aku sabar, tapi dia terlalu sensitif. Aku cuma ingin yang terbaik, tapi dia salah paham." Dan kini, kamu tak hanya menanggung luka, tapi juga disalahkan oleh dunia yang hanya melihat satu sisi. Itulah cara orang jahat membalikkan narasi, dengan menyembunyikan cakar mereka dan menunjukkan air mata palsu. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk berpegang pada kebenaran batin, bukan pada penilaian luar. Karena reputasi bisa dimanipulasi, tapi ketenangan hanya datang pada mereka yang tahu bahwa ia tidak berdiri di atas kebohongan. Orang jahat takut pada satu hal, diketahui siapa mereka sebenarnya. Maka mereka sibuk menciptakan ilusi, agar semua luka yang mereka sebabkan terlihat seperti kesalahpahaman belaka. Dan kamu dibuat merasa bersalah karena memperjuangkan hakmu sendiri. Dicap berubah hanya karena tidak ingin terus dilukai. Dianggap bermasalah karena akhirnya kamu berkata, "Cukup." Padahal yang kamu lakukan bukan membalas, bukan menghukum, tapi menyelamatkan dirimu sendiri. Orang yang tulus tidak butuh panggung untuk membuktikan kebaikannya. Tapi orang jahat selalu butuh penonton, agar sandiwara mereka tetap hidup, agar kebusukan mereka tetap tersembunyi di balik topeng empati palsu. Maka jika hari ini kamu sedang dibalikkan ceritanya, dibuat tampak jahat karena berani bersuara, ingat satu hal, kebenaran akan tetap berdiri, bahkan ketika semua orang berpaling. Tugas kita bukan membuat semua orang percaya, tapi memastikan hati kita tetap bersih dan langkah kita tetap lurus. Pernahkah kamu merasa setiap kali berbicara dengan seseorang kamu lelah, bukan karena topiknya berat, tapi karena energi batinmu seperti terkuras habis, seakan setiap kata, setiap tatapan, setiap diam adalah beban yang harus kamu tanggung. Hubungan yang sehat tidak selalu harus ringan, tapi hubungan yang benar tak seharusnya selalu membuatmu hancur secara perlahan. Ada orang-orang yang setiap kali kita bersama mereka, bukannya merasa didukung, kita justru merasa dihakimi, ditekan, dan dijebak dalam kecemasan yang sulit dijelaskan. Dan anehnya, seringkali mereka tidak menyakitimu secara terang-terangan, tapi mereka menguras. Mereka membuatmu merasa bersalah atas hal-hal kecil. Mereka membuatmu bertanya-tanya, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku terlalu banyak menuntut? Padahal kamu hanya ingin dimengerti. Kamu hanya ingin hubungan yang tidak membuatmu capek, hanya karena menjadi diri sendiri. Mereka pandai menciptakan percakapan yang tak selesai. Pandai membuat situasi tegang tanpa alasan. Pandai memberi sinyal pasif-agresif yang menggantungkan emosi, dan setelahnya kamu kelelahan. Bukan karena fisikmu sibuk, tapi karena jiwamu terus menanggung sesuatu yang tak jelas bentuknya. Dalam ajaran stoikisme, kita belajar bahwa manusia butuh ketenangan batin, ataraksia,
Dan ketenangan itu tidak datang dari dunia yang sunyi, tapi dari pilihan sadar untuk menjaga siapa yang kita izinkan hadir dalam ruang pribadi kita. Karena tidak semua orang layak kita beri akses pada kedamaian kita. Ada yang hanya datang untuk mengambil tanpa pernah memberi. Ada yang hanya menuntut dimengerti tanpa pernah belajar memahami, dan kita pun menjadi asing dalam diri sendiri. Mulai menjauh dari hobi, mulai kehilangan gairah, mulai tidak mengenali senyum di wajah kita sendiri. Karena terlalu sering menghabiskan tenaga untuk bertahan dalam hubungan yang membuat kita lelah. Ingat ini, lelah itu sinyal, tubuh dan jiwa tidak pernah berbohong. Jika setiap kali kamu berinteraksi dengan seseorang, kamu merasa hampa, kamu merasa salah, kamu merasa kecil, kamu merasa habis, mungkin sudah saatnya kamu bertanya, apakah ini hubungan yang menyembuhkan atau hubungan yang pelan-pelan merusak? Karena cinta yang sehat mungkin melelahkan sesekali, tapi setelah itu ia memberi energi baru. Sedangkan relasi yang toksik menguras tanpa pernah mengisi. Dan kamu berhak untuk tenang, berhak untuk tidak selalu waspada, berhak untuk istirahat dari hubungan yang membuatmu merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap hari. Di awal mereka memikat dengan perhatian. Lalu saat kita mulai percaya, mereka melukai. Saat kita hampir pergi, mereka berubah. Tapi bukan berubah menjadi lebih baik, melainkan berubah wajah agar kita tetap tinggal. Inilah lingkaran yang terus berulang, siklus yang sulit kita sadari jika hanya melihat potongannya, bukan keseluruhannya. Mereka bilang akan berubah, mereka minta maaf, dengan air mata atau kata-kata manis, dan untuk sesaat kita percaya, karena hati kita ingin percaya, karena bagian dari diri kita ingin tetap berharap. Tapi perubahan sejati tidak hanya terjadi ketika kita marah. Perubahan sejati tidak hanya muncul saat mereka takut kehilangan. Jika setiap perbaikan hanya datang setelah kita kecewa, lalu menghilang saat kita kembali lemah, itu bukan perubahan. Itu manipulasi. Mereka tidak berubah. Mereka hanya mempelajari kelemahan kita. Mereka tahu kata-kata mana yang bisa membuat kita luluh. Mereka tahu gestur apa yang bisa menimbulkan rasa kasihan. Mereka tahu bahwa selama kita masih punya harapan, mereka masih bisa bertahan. Tapi perubahan tanpa pertanggungjawaban bukanlah perubahan. Itu hanya topeng baru. Hari ini mereka lebih tenang. Besok mereka kembali menyudutkan. Hari ini mereka memuji. Besok mereka mempermalukan. Dan ketika kita protes, mereka berkata, kamu selalu mengungkit masa lalu. Padahal masa lalu itu belum selesai. Lukanya masih terbuka, dan setiap perubahan hanya menunda luka berikutnya. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat dunia dengan mata jernih. Bukan dengan kebencian, tapi juga bukan dengan harapan kosong. Kita belajar bahwa seseorang tidak bisa diubah dari luar jika ia sendiri belum siap untuk berubah dari dalam. Dan orang jahat tidak pernah ingin berubah. Mereka hanya ingin tidak ditinggalkan. Mereka hanya ingin mempertahankan kuasa. Mereka hanya ingin tetap bisa mengendalikan dengan cara yang berbeda. Itulah kenapa kamu merasa hidup dalam siklus. Karena kamu sedang memutar satu cerita yang sama dengan latar dan nada yang berganti-ganti. Tapi isinya tetap luka, minta maaf, manis sebentar, lalu luka lagi. Kamu harus sadar, orang seperti ini tidak butuh kesempatan. Mereka butuh batas. Dan kamu berhak menutup cerita bukan demi membalas, tapi demi menyelamatkan diri dari putaran yang tak akan selesai. Perubahan sejati bukan tentang janji, tapi tentang proses yang terlihat, tanggung jawab yang konsisten, dan kerendahan hati untuk mengakui, aku memang salah dan aku akan berubah. Bahkan ketika kamu tidak menonton. Tapi jika yang berubah hanya permukaannya, jangan tertipu. Itu bukan pertumbuhan, itu strategi. Dan kamu tidak perlu terus mengorbankan hatimu untuk seseorang yang hanya tahu cara menyamar, tapi tidak pernah benar-benar mau sembuh. Pada akhirnya tujuan dari semua ini bukan untuk membenci siapapun, bukan untuk mengajarkan curiga, atau menjadikan kita keras dan tertutup terhadap dunia.
Tujuannya sederhana, agar kita sadar, agar kita bisa mengenali mana relasi yang menyembuhkan dan mana relasi yang perlahan mengikis kita dari dalam. Karena terlalu lama, kita diajarkan untuk bertahan, bahkan dalam hubungan yang merusak. Terlalu sering, kita merasa bersalah hanya karena memilih menjauh. Padahal menjauh bukan tanda dendam. Menjauh kadang adalah satu-satunya cara untuk tetap waras. Orang jahat tidak selalu datang dengan wajah marah. Mereka datang dengan senyum, dengan perhatian yang membuatmu lupa bahwa kamu sedang disakiti perlahan, dan kamu tidak harus terus mengorbankan kedamaianmu hanya demi mempertahankan hubungan yang penuh topeng. Kamu boleh memilih tenang, kamu boleh memilih batas, dan kamu boleh percaya bahwa kamu layak berada di sekeliling orang-orang yang tidak membuatmu terus mempertanyakan harga dirimu sendiri. Seperti yang diajarkan dalam stoikisme, jangan biarkan apa yang berada di luar kendalimu menghancurkan dunia di dalam dirimu. Karena dunia luar bisa bising, manipulatif, bahkan kejam, tapi kamu tetap punya kendali untuk menjaga satu hal, dirimu sendiri. Dan jika kamu merasa isi dari konten ini menyentuh, menemani, atau membuka sedikit kesadaran dalam hidupmu, jangan sungkan untuk kembali lagi ke arah baru. Di sini, kita tidak menggurui, kita hanya mengajak untuk duduk sejenak, menengok ke dalam, dan belajar menjadi kuat dengan cara yang sunyi, tapi sadar. Sampai bertemu di episode berikutnya, tetap kuat, tetap jernih, dan tetap berjalan ke arah yang baru.